Nah, ini tanah yang saya tawarkan ke Mas Firdian. Oke, ini bagus sih Mas. Bagus tanahnya Tapi memang. ini luasnya berapa kira-kira? Sebelum luasnya ini feng shui-nya bagus. Oh, oke, feng shui-nya. Feng shui-nya Kenapa bagus. Iya, ini hadapnya utara selatan. Oh, Utara selatan. ada artinya itu juga ya? Ada artinya. Kalau tidur kepalanya nggak boleh di utara, Mas. Oke. Nanti takutnya ngadep kiblat kan bahaya gitu. Nah ini berapa luasnya ini? Ini luasnya 340 meter lah ini. Luasnya. Masa tanah segini cuma 340 meter? Enggak, ini... Oh maaf, bukan 340 meter, ini 340.000 hektar. Aduh, 340.000 hektar. Mas Mirza. Tapi omon-omon aman-aman nih tempat? Aman, semuanya aman. Bukan. Aman, semuanya aman di sini. Tapi Jadi, lahan singkong juga ada di sini. oh, ini adanya lahan ubi. Oh, Ubi. oke. Gua bagiannya punya hari ini. Ya. Gak angker kan Mas? Enggak, Ini juga kayak pohon apa ini? ini cendana Pak. Kalau lu deket-deket hilang. Ini bahaya. Jadi oke. jangan terlalu dekat. Kalau di sini sih hantu nggak ada ya, angker-angker gitu nggak ada. Adanya apa Mas? Buzzer nih. Buzzer. Tuh, suara apa Mas? Buset. Itu ada yang coba itu putih-putih apa ya? Coba apa ibu siap. Ini putih-putih. Jangan genit Mas, gak usah genit. Kan nanggepin bos. Ini kita takut juga PHP kan. Ini apa ya? Siapa? Makanya, ini putih-putih. Ini hantu. Tinggal ke Monas aja Mas putih-putih ini kan. Ih, ini hantu penasaran. Aduh, tapi ini kalau arwah penasaran kenapa nih? Iya, ini kenapa penasarannya? Penasaran abis nas moetik goblok apa lagi ya? Oh, ini hantunya habis nonton debat capres. Blocking. Alangin aja nggak apa-apa kan nggak kelihatan. Izin bang, Ya. ada yang pesan makanan kan ya? Oh, aduh, nggak Nggak pesen, ada, Mas. nggak pesan. Nah terus? Mas jangan. Saya yang mesen mas. Buset. Mas bisa lihat saya. Kita nggak pesen Mas, kita nggak pesen. Kita nggak pesan apa-apa. Mas jangan data jangan keliru Mas. Kita nggak pesen aja. Wah, ini pesan barang bekas dia. Nanti saya jelaskan di tempat lain. Nggak bisa face to face di sini. Kalau belum Oh siap jangan bisa, sini. Anda nggak fair, nggak cukup waktu. Karena saya emang nggak bisa menyiapkan data. Oke. Saya tidak mampu untuk menyiapkan data. Mas. Dia udah. Tapi gue di sini disuruhnya bukan buat jualan, Terus ngapain Mas? Terus apa? ngebuka podcast depan Buset. tenda. Ini konsep yang beda nih Pak Aris. Beda. Ini beda ini. Beda ini Ini. kita. Tapi semuanya omon kan? Omong. Oke. Itu sebenarnya dia salah ngomong apa sengaja apa emang belum sehat? Enggak, dia niatnya biar lucu aja dia. Nggak punya data tapi ngelucu akhirnya. Lu mau debat apa ngelawak? Wah. Baru mulai nih. Baru mulai. Saingannya. Jadi memang benar gini. Jadi gue nih tadi juga sebelum kesini nih, gue di rumah habis nasehatin kakek gue. Nasehatin kakek. Kakek gue bilangin. Buset. Jadi kakek gue itu kemarin lagi maju pemilihan lurah lah. Oh. Ada debatnya. Nah, kan ada debatnya. Pilkades ada debat sekarang. Ada. Di desa gue ada. Pemilihan ketua kelas pun ada debatnya. Ada. Kan? Iya, jadi kan. Nah kebetulan kakek gue ini udah berkali-kali maju nih. Aduh. Oke. Gagal. Ada membership KPU ya? Iya. Jadi berkali-kali di desa tuh sampai puluhan tahun lah. Itu surat suara ada dia mulu. Wah. Gue dibilangin, "Kek, udah sadar diri gak ada yang pengen milih lu." gitu. Tetap gak sadar. Kemarin terakhir debat. Tema pertahanan geopolitik desa. Bentar. Ada. Itu nggak ada ya? Jadi Ada. nggak. Itu gimana? Mau beli alat pertahanan apa di desa? Itu nggak ada. Pertahanan, lu kalau lagi ngarit apa-apa gitu kan
Takutnya ada Kentong di ular. desa ya, kentong di desa Iya. itu kan. Oh, kentongan. Kentongan. Benar. Nah udah gitu lawan-lawannya kebetulan masih baru pertama kali nih, masih muda. Oh. Memang pemimpin-pemimpin mantap. Apalagi kandidat yang nomor 3 tuh di desa gue cakep banget tuh. Oke. Pegang data dan lain-lain. Kakek gue bilang, "Bah, besok debat latihan." Nggak mau, malah makan malam sama lurah yang lagi megang Aduh. mimpin sekarang. Mungkin nggak enak makan sendiri Iya, kan. pas debat kebantai bro, kalah kakek gue. Nggak pegang data, nggak pegang apa kan, kalah. Udah gue bilangin, ya udah kek, udah ikhlas aja lah gitu kan. Dia besoknya malah datang ke forum-forum desa. Malah curhat, malah ngomong-ngomong kotor dia ngomong. Goblok-goblokin lawan. Iya, padahal malam itu dia nangis-nangis benar. Warga-warga desa yang masih muda-muda, yang masih lucu-lucu, disuruh nangis, dibayarin sama kakek gua. Iya. Kakek Kakek gua gitu kan. Habis itu gua bilangin, "Kek, udah lah. Habis nangis-nangis biar aduh si kakek kasihan diserang gitu kan. Serempak tuh desa, udah mulai simpati tuh. Warga desa udah mulai simpati. Besoknya dia tadi gue bilang ngadain acara di dusun lain, goblok-goblokin kasar. Ya namanya kakek susah dibilangin gitu loh. Pantes saya gue bilang, kayak pantes lu berkali-kali kalah mulu ya gitu. Ini kakek lu Shinobi Konoha apa? Ada lah di desa itulah pokoknya. Gila. Ini agak beda nih kakek lu. Kalau kakek lu ini apa bedanya kontras banget sama si Panda. Apa tuh? Kalau kakek lu itu kan ikut debat. Nah, Nah, kalau Panda cantiknya no debat tuh. Ini cewek lu nih. Cewek lu langsung Ya cewek gua maafin gua ngikutin skrip aja. Maaf. Sorry. Oke, ini kebetulan tadi udah cerita kakek kan. Iya, cerita kakek. Jomplang memang. Nggak enak dilihat kakek mah. Kalau Vanda enak dilihat. Aduh, masuk lagi. Jadi kamu sekarang kesibukannya apa gitu kan, Vanda? Kalau aku sekarang masih jadi konten kreator. Kemarin dapat order nangis ya? Oh enggak Enggak. Enggak lah, soalnya saya nggak suka yang drama-drama gitu sih. Saya sukanya yang real-real aja. Yang tegas-tegas aja gitu, jangan yang emosional. Mirip gemoy siang ya. Oke. Bahaya lo, bahaya. Enggak bahaya. Kan kakek lu. Maksudnya tadi kakek lu. Oh, kakek gua. Tugas lu nyelamatin gua juga kali, Bos. Masa gua jadi tukang sapu juga, Bos. Gimana? Maafin sih guruku. Wih. Lebih gelap, Bos. Oke, tadi ini Vanda. Ini Vanda. Vanda konten kreator. Konten Kita juga kreator. sekarang kedatangan namanya Bung Virgi siapa? Firdian. Firdian Iyang. Aurelio, panggilannya Iyang. Yang. Kalau Bung Firdi ini Iyang. panggilannya Iyang. Kalau kamu panggilannya sayang. Masuk lagi. Seneng gua kalau kayak gini kan. Ntar lagi nikahan. Emang jadi? Oke. Sebaiknya sih sebelum ini tayang ya. Buset. Horor ini. Cakep-cakep horor. Oke, Bung Yang, kesibukannya apa? Ya, kesibukan gue sekarang lagi bantu-bantu jadi juru bicara muda Ganjar Mahfud. Juru bicara muda. Disebut muda karena Gen Z ya. Tapi walaupun Gen Z. Gen Z nggak suka yang joget-joget sih gue nggak joget. Lu suka nggak suka Gen Z? Angkatan berapa lu kuliah? Angkatan masuknya 18. Konon lu katanya ketua BEM dulu ya? Ya, Ketua Unpad. BEM di mana? Di Pajajaran. Wih. Bapak udah gue. Sama gua juga. Apa? Unpad gue sekarang nih. Oh. Satu alma mater kita, Bro. Betul. Satu alma mater. Terus Bandung ya? Pajajaran Bandung ya? bukan, Sumedang, Bro. Jatinangor. Jatinangor masuk Kabupaten Sumedang. Oh gitu. Keliru datangnya. Apa? Datanya keliru gitu. Keliru datanya. Makanya kalau datang ke sini bawa data dong. Orang gua kesini bawa tahu.
Tahu Sumedang ya? Emang lucu kan? Tahu Sumedang. Ngebantuin lu. Ya, lu gak ngebantuin barusan. Lu matahin barusan. Bang goblok. Ketularan kakek lu, Bos. Nyelamatin diri gua sendiri. Ini nyelamatin diri gua sendiri. Kasian lo, sampai Pak Lurah yang lagi berkuasa ngebelain lo. Susah Itu lo. kenapa sih? Itu kan lurah negeri lain ya sebenarnya. Iya. Atau lurah di kampung lu juga itu Itu sebenarnya. di kampung gua juga begitu. Oh. Emang sekarang lurah-lurah lagi pada kayak gitu. Terakhir ada 30 kepala desa terancam. Iya, lurah kan deket-deket sama kepala desa Iya. ya. Sama levelnya, Bro. Terakhir itu di Nusa Tenggara ada 30 kepala desa yang terancam pidana karena ikut acara kampanye Gibran. Bawaslu yang ngomong. Dugaan. Oh, tapi udah lagi running di Bawaslu ya? Iya, ada lagi di itu ya. Memang Oke. ya dari awal lah kita prihatin dari prosesnya melanggar etik ya. Sampai sekarang ya kalau cuman Bawaslu mah ya. Iya. Udah selesai dah, ngeri. Udah, lanjut. Ini kita langsung ajak Firdi sama Vanda. Firdi Vanda ya? Firdi Lebih Vanda. double V. Panggilnya kan dia Iya. Iya. Oh, Panggil iya. aku sayang aja. Habis kan susah ngomongnya Firdi Panda. Iya susah. Susah. Pak Mirza susah. Ya, kita ajak Mas Firdi. Masih santai gitu. Masih santai. Mas Firdi dan Mbak Vanda baca berita dulu. Pak. Baca berita. Ini ada berita pertama. Ini siapa yang baca bahasa Inggris lu, Bos? Kenapa kira kita bahasa Inggris ya? Coba Ketua BEM. Baca. Ini berita pertama. Coba Ian dulu. Yang. Baca deh. Yang, lu disalah lagi. Yang. Iyang. Ini Iyang. berita dari The New York Times. Yes. A president's son is in Indonesia's election picture. Is it democracy or dynasty? Bro, lu bayangin loh. Bentar. Pertama kali. Ayang translate-nya apa? Iya. Translate-nya apa dulu nih? Ini nggak ngerti nih, roaming ini soalnya ini. Muka anaknya, kok muka anaknya? Iya benar, muka anaknya Presiden Indonesia itu ada di Surat suara. surat suara. Ini tuh demokrasi atau dinasti. Bro, ini The New York Times loh. Jarang-jarang Indonesia masuk US ke New ya? York Times. Amerika Iya, ya? Amerika. Sekalinya masuk beritanya gini. Ya. Iya. The New York Times itu salah satu rujukan media-media di Indonesia. Bahkan menjadi barometer di dunia. Sangat disayangkan, bro. Sekarang Indonesia masuknya gitu. Itu kan di pembukaan paragrafnya kalau lu baca. Gue kan soalnya walaupun ya begini kan. Walaupun gue tinggal di desa ya. Mbah gue udah maju berkali-kali gitu kan. Gue sering baca berita kayak gini. Bahasa Inggris. New York Times masuk desa lu? Iya, desa gue maju, Pak. Kan pakai internet, pakai internet. Internetnya gratis ya? Internet gratis. Oh, gratis. Belum, sekarang masih agak susah. Oke. Tapi Makanya butuh katanya gratis. ada Mas Ganjar menawarkan program internet gratis. Maka gue bilang ya kalau calon presiden ya harus kayak Mas Ganjar gini, menjangkau gua di desa gitu. Nah, ini artinya nih berita, balik lagi ke berita nih ya. Iya, balik ke berita. Ya kan? Lu lihat di paragraf pertama nih. Beberapa tahun yang lalu ya, Gibran anak presiden itu masih berjualan martabak dan masih jualan catering. Sekarang sudah ada di surat suara. Sekarang Dan jualan apa? Kesedihan. Horor nih bahaya. Masalahnya Cendana nih mas, cendana nih bahaya. itu katanya prosesnya dibantu oleh macam-macam lah. Ada his uncle, paman. Itu Uncle, ditulis Pak di dunia Pak, terkenal kita. Lu bangga apa malu? Uncle Oesman bukan? Iya. Uncle Oesman. Ya Oesman. Gimana tanggapan lu nih? Sebagai aktivis lu anak BEM gimana nih? Iya sebenarnya kan kemarin sempat dengar juga kayak Paslon 02 nih bicara soal kalau mereka menang akan go internasional. Ternyata lagi kampanyenya udah go internasional gitu. ternyata Berhasil bener go membuktikan. Lu kok internasional. tepuk tangan sih lu? Aib ini bro. Bener. Gimana tuh? Iya jadi kayak yang menarik kan Bang dulu juga Times ya. Salah satu media terkenal di dunia juga ya. The Times ya, sebelum sempat ngangkat Times. kan bahwa ya Times New Roman. enggak Bukan.
Skripsi. It was award emas. Dulu Time sempat ngangkat Jokowi is a new hope gitu ya. Iya, Cuman betul. sayang banget nih di akhir kepemimpinannya puncaknya di MK ya. Akhirnya Times malah bikin baru gitu Jokowi itu dynasty dan segala macam. Oh, gua tahu tuh. Kalau nerbitin lagi bukan New Hope lagi tuh, Hopeless. Cocok lo habis dari sini dari maklar tanah. Jadi editor The Times ya. Editor in chief. Kalau kamu? Panda. Kamu. Grogi gue ngomong sama ini. Sama hantu. Sama hantu. Nggak Gimana cocok Panda jadi ini hantu. menurutmu ini, The New York Times? Ya gimana menurutmu? Kalau menurut aku ya, iya tadi benar kan sangat disayangkan sekali. Harusnya kan kalau masuk berita tentang Indonesia yang bagus-bagus lah. Tapi kalau ini malah dikritisi seperti ini. Gitu. Yang dikritisi bukan cuman perorangan satu negara Satu dikritisi. negara. Negara kita maksudnya ya kan? Iya. Yang dikritisin. Apa mau pindah negara aja? Jangan. Bagaimanapun kita tetap mesti bangga dan kita harus kalau yang ada jelek-jelek ada yang deviatif seperti ini. Deviatif Kampung- itu apa? Penyimpangan. 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 Kalau ada penyimpangan seperti ini ya kita lawan, Pak. Yes. Wah, Karena tetap Pak, seburuk-buruknya keadaan suatu negara, pasti ada harapan di sana. Dan Mas Ganjar adalah harapan. Aris Omon 2024. Boleh. Udah. Kebanyakan menyimpang. Ayo, Baca boleh. berita nomor 2. Menyimpang. Bener. Nah ini. Mantap nih berita nomor 2. Gue bacain. Oh nih. ya, boleh. Ini gue ngefans sama beliau nih sekarang nih. Woi. Kiai Ma'ruf Amin. Nilai debat capres lebih hidup. Menarik dibanding waktu saya. Waktu beliau Cawapres. debat capres ya, Debat debat ya. Debat Cawapres 2019. 2019. Itu beliau juga penampilannya oke, tapi katanya hari ini debatnya menarik karena katanya kan ada yang bilang debat capres kemarin itu ada yang kalah debat. Terus berlindung yang punya ratusan ribu hektar tanah yang tidak didaftarkan di LHKPN, ya kan, pejabat publik, ya. Orang kaya ditangisin. Orang tua nggak Pikir pernah lu tangisin. belum ada Orang tua rumah. nggak ditangisin katanya yang parah bener. Juga ya. Parah banget emang. Menurutmu gimana tuh, Van? Apanya yang gimana? Itu Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf ini wapres kita ini Wapres sekarang. kita bilang. Debat. Jangan lupa Aku ke dong. distrik sama Mas Aris, maaf ya. Iya. Balas dong Pak. Kamu habis ini pulang kemana? Iya bener kan yang kemarin tuh debat capres yang terakhir ini debat capres yang ketiga Ya. itu kan memang lebih menarik kayak lebih padat gitu loh. Tapi yang kiri sama yang kanan saling serang bener juga Pak Ganjar bilang dia di tengah-tengah lah, jangan bertengkar. Gimana pun itu kan hanya debat yang menilai itu masyarakat. Oke, mendinginkan ya. Mendinginkan. Ngademin Pak Ganjar. Iya. Oh iya, itu jaketnya keren Iya banget. itu jaketnya bagus Mirip deh. ya? Gue pakai kacamata. Beda ya? Beda. Boleh. Besok gue usulin ada Gojek terbang. Gojek terbang gimana? Iya. Gimana? Iya, bisa aja ntar nyewa. Pesawat terbang beli baru tapi ya. Nggak bekas ya. Ada Jangan kesana. bekas, jangan bekas, bekas. jangan Karena bekas. kalau bekas ya, Iya. kalau bekas pesawat itu butuh maintenance yang pentingnya butuh maintenance mahal ya. Kemudian keselamatan penerbang berbahaya karena itu ada trennya itu kecelakaan pesawat perang Indonesia itu selalu ada. Nah ini salah satunya adalah usia pakai pesawat, ya kan. Nah anehnya Menteri Pertahanan sekarang itu pengen pengadaan pesawat terbang bekas yang dulu di 15 tahun yang lalu kita mau dikasih gratis hibah, kita tolak. Betul. Ya. Oleh Kok Menak. sekarang lu mau beli pakai utang pula. Setiap 1 triliun impor pesawat bekas atau alutsista bekas, 50%-nya itu utang. 500 miliar bro. Jangan dikasih tau mas, rahasia negara ini. Rahasia negara. negara. Benar. Taruh dilaporin lagi ke Bawaslu loh. Iya, tahu gitu gua teleponin sohib gua, Bos. Siapa? Siapa tuh? Son Gokon Kinton. Sama-sama Kawan bisa Kinton ya? terbang. Sama-sama bisa Itu tolong ya masukin sini awal.
Khusus loh. Naik Pandai gaji loh. editor, naik gaji Tapi editor. 500 miliar itu anggaran, Bro. Anggaran. Nggak, itu anggaran itu semua orang boleh tahu. Nah iya. Kalau dirahasia-rahasian, emang mau ada proses apa yang lu rahasiain? Aduh. Sama PT yang mana mas? Iya, sama PT yang mana? Betul. Taman Iya, Mini. iya, iya. Aduh. TMI. Bukan TMI. Bukan Oh, salah. PT TMI. Nah, itu ntar dibahas ya TMI. Ya udah. Oke. Oke. Biar Dia nggak belum usah. nanggepin dia debat. Oh ya benar. Maruf. Kiai Maruf debatnya gimana? Iya. Ini kayaknya buat generasi gue gitu ya mas. Ya. Mungkin Kiai Maruf ini bisa dibilangnya late game player. Woi. Jadi ngumpulin stacknya komen Mobile Legends nih baru OP-nya di akhir. Tapi bener yang Kiai Maruf bilang gitu. Kalau misal kita nonton sama 5 tahun lalu yang ini lebih dialektis, tapi ya kayaknya ini lebih drama juga sih mas. Lebih drama gitu. ya. Tapi data-datanya cakep kan maksudnya. Cakep. Orang bisa tahu lah ya. Betul, jadi berani data itu dibuka dan akhirnya debat itu juga ada pencerdasan politik terpublik kan. Itu paling bagus. Itu yang Soalnya paling bagus. di tempat gua di desa gua tuh mama pas beli sayur ya di desa gua bilang, "Ih, debat kemarin seru banget ya." Iya gitu kan, nomor 1, nomor 2 berantem, nomor 3 paling mantep. Ya gua dengerin aja namanya orang desa ya. Ya gua dengerin. Gua kan orang desa, Bro. Ya. Udah lah. Itu daripada pesawat usang mulu diomongin. Baca dulu berita ketiga nih. Next berita ketiga, Bro. Oh, ini nih paling mantap. Nah, bagus nih. Bagus nih. Ah, Ibu Kuntilanak. Ibu Kunti. Baca, Bu. Nah, ini ya ada program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana paling dibutuhkan oleh masyarakat. Ah, itu survei itu, hasil survei. Hasil itu. survei. Ya. SMRC. Oke. Oh ya ini hasil survei Oke. dari SMRC menyatakan program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana paling dibutuhkan masyarakat. Jadi Tapi ada 3 ini program unggulan. bagus nih. Ada 3 program unggulan dari Capres 01, 02, 03 dinilai. Kan program unggulan Satu Sarjana itu punya 03. Program unggulan tunjangan ibu hamil program 01. Makan siang gratis program 02. Paling kecil ya? Paling kecil. Nah, ini Makan dinilai. siang susu gratis. Makan siang susu gratis. Nah, ini survei ya. Respondennya itu sesuai kaidah ilmu penelitian kuantitatif, Bro. Oke. Bukan mahasiswa Oh, kuantitatif. boleh. Itu kan kamu kelihatan gak tuh? Kelihatan apa Pak? Kamu mau baca yang mana? Iya. Kau Karena udah aku aku ngeliatin kamu kamu mulu aja. dari tadi. ini. Enggak, itu satu sarjana satu keluarga miskin dinilai responden itu paling penting. 49% penilaian responden mengatakan program itu paling penting. Kemudian tunjangan ibu hamil punya 01 32%. 32%. 32%. Yang paling nggak penting itu 20% 20%. makan siang gratis. Iya. Karena kalau makan siang gratis itu kan belum tentu selera makan orang tuh sama. Nanti yang ada jadinya mubazir kan. Coba kamu dikasih nasi ayam, dia nggak suka ayam, yang ada mubazir. Sukanya siapa, Mas? Kok kamu Buang-buang tahu duit sih? negara Kamu, lain. aku nggak suka ayam. Ya kan lagi. Sukanya siapa mas? Suka kamu. Terus buang negara ya. Iya, kan katanya program makan siang gratis itu kan butuh dananya juga besar kan. Iya, 500 miliar, sekitar 500 Triliun. miliar. Iya, triliun. Triliun. Per tahun 500 miliar. 500 miliar, apa triliun? Triliun. Triliun. 500 Buset dah. Makanya Nah, selalu ntar IKN. jadinya mubazir kan, nggak semua orang selera makannya sama. Kayak Buset. aku nggak pengen makan sama kamu. Nah, itu lebih ke ini bukan makannya, bukan ke orangnya, bukan makannya. Aneh ya. Yang mau Oke, digratisin oke. Tapi makannya. kan kalau misalnya satu sarjana di satu keluarga miskin, insya Allah bisa membawa keluarganya jadi lebih baik. Lebih sejahtera. Lebih bisa semakin cepat mapan dan semakin menghalalin kamu. Maksudnya tuh. Tas. Bro, menurut lo gimana nih? Data ini proven ternyata masyarakat lebih suka Iya. sarjana satu Bang, keluarga karena kan miskin. ini yang gue baca juga gitu ya. Jadi kalau misal tadi makan siang gratis itu menghabiskan dana 500 triliun. Tapi kalau misalnya program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana itu per tahun cuman habis sekitar 30-an sekian triliun. Artinya jauh banget. Jadi efektivitasnya itu walaupun anggaran nggak sebesar makan siang ternyata lebih dibutuhkan masyarakat. Yes. Karena per sekarang tuh kalau yang gue tahu mas ya, Ya. cuman 4% penduduk Indonesia yang menyelesaikan jenjang S1.
Beberapa karena nggak bisa Berapa persen? 4 sekian persen. 4 sekian persen dari 270 juta masyarakat Indonesia. Iya, 4% 4 aja. sekian persen. Ini data juga dibawa langsung di Kecil banget ya? program unggulannya Ganjar Mahfud tuh diturunin. Beruntung banget kita berarti emang. Makanya pendidikan kan dianggapnya bener tadi Kak Vanda bilang, satu instrumen untuk naikin kelas keluarga tersebut. Jadi satu sarjana, habis itu kan sarjana ini bisa membiayai sarjana-sarjana lain di keluarganya. Iya. Kita semua ini kan at least sarjana semua ya. Iya. Itu termasuk orang beruntung berarti. Bener. 4% ya ternyata ya. Gua Iya. tuh sarjana pertama di keluarga gua, bahkan keluarga besar. Wih. Sarjana pertama gua. Alhamdulillah. Harusnya jadi sarjana Alhamdulillah. untuk cari makan, jangan Iya. cuma menerima makanan aja. Yes. Giliran Vanda yang ngomong, koordinator tepuk tangannya kenceng. Lu seneng banget lu dari tadi gua ngomong setia. Oh gitu. Ya. Ya jadi emang gitu. Ih. Buset bos. Ih serem kalau ini. Kalau ini serem. Gua balik aja dah. Serem. Ini, Oke. ini apa ini Pak? Ada game mas. Waktunya game. Waktunya. Oh iya ada game sekarang. Ada games. Oh ada game sekarang. Hadiahnya apa? Satu program. Ini ada nomor 1, 2, 3, 4. Ya aku nggak mau nomor 2 dong. Oh, nggak mau. Kita lengkap aja. 1, 3, 4. Oh, boleh. Kok duanya hilang? Boleh. Ya 2 itu emang harus dihilangkan lah. Bukan menghilangkan terus Mas ya. Bukan, jangan menghilangkan orang. Jangan Pak. Kalau menghilangkan orang udah ada putusannya di KP. Nah, Iya, itu. Itu siapa yang menghilangkan bisa dicek. Nah, Bisa dicek. Saya punya datanya, saya bisa jelaskan. Jangan marah. Tenang. udah selesai. Saya nggak punya waktu banyak sini. Ikut saya ke Hambalang. Ngapain ke Hambalang bro? Diculik ya, Lihat diculik. kuda. Itu nanti dikeluarin. Hah? Yang dapat nomor urut 1 nanti dipakai itu tuh mas. Nah, Oh. Nanti Lagi sebelum viral. dipakai nanti harus ngebahas satu program dari 21 program gagasannya Ganjar Mahfud. Oke, siap setuju. Gak di brief nih tadi gamenya nih. Dadakan gue juga nggak tahu nih. Sikat mas nanti. Ayo, Cakep. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada satu Ya. aja. Boleh. Nah, ada dua. 2 itu harus dimasukin jangan sampai. Ini siapa nih? Gue kasih ke siapa? Ya buka aja mas. Buka dulu. Ada Kita buka dulu. daun diannya motor. Susah. Susah ini. Nempel bro. Wah, emang sengaja. Sengaja nih dia tuh. Sobek aja ya. Si stikernya ya. Kertasnya disobek. Dua. Oh Panda. Saya. Anda harus Dua. jelaskan tentang yang pertama tuh. Pantes feeling gua gak enak 2. Nah ini. Dua. Tapi harus pakai ini. Pakai itu. Pakai pakai ini dulu. Sini aku pegangin nih. Pegangin. Harus pakein. Pakein aja. Mirza aja Mirza. Jangan takut ada ceweknya. Levelnya 3. Levelnya 3. Nggak bisa nomor 2. Nah, 1. 2, 3. Yang activation, mode. Activation. Wah. 3 dong, itu masa 1. Emang iya? Iya, itu Iya. ntar koalisi kedua. Nah, itu. Kerasa ya? Rasa itu. Kerasa. Oke, sambil dipegangin aja. Emang 3 yang kerasa Iya programnya benar. ke masyarakat. Emang cuma nomor 3 yang kerasa, Bos. Ini ada program kerja internet super cepat gratis merata. Ya, Tanggapannya. tanggapannya. Jadi itu apa? Lu harus menjelaskan dengan menggunakan Cakep. kayak gitu. Baru ngerti kok cakep-cakep ngangong juga. Tuhan itu adil, bro. Boleh bener. Oh. Program kerjanya. Lanjut. Lanjut nggak nih? Lanjut. Masa udahan? Nih internet super cepat gratis merata. Jadi kalau ini tuh programnya aku setuju banget karena kita semua tuh apalagi anak-anak muda sekarang ya, Ya. itu mencari apapun informasi itu dari internet. Betul. Kalau nggak ada internet nanti jadinya ngangong-ngangong ya kan. Ya. Apa lu? Berasa nih gue udah geter-geter. Oh. Geter-geter. Gue dari tadi hati gue yang bergeter. Boleh. Bagus.
Penyelamatan yang bagus. Nah, apalagi internet ini kan kalau buat pendidikan ya, Iya. itu juga kita bisa mencari informasi tentang apa namanya? Buat nambah-nambah wawasan kita di Iya. sekolah, di Yes. kampus kayak gitu, nyarinya lewat internet. Kalau Betul. bisa apalagi sekarang kayak kadang tuh meeting pakai online juga gitu Yes. kan. Nah itu Mas Ganjar pengen menggratiskan. Dan tidak hanya menggratiskan aja, tetapi untuk anak SD, SMP, SMA, madrasah dan tingkat setingkatnya laptop ya? dapat laptop gratis. Iya. Beneran itu? Wow. Dia kan negara ini negara besar bro. Anggarannya besar. Lu coba milih apa? Laptop gratis apa makan gratis? Makan. Laptop lah. Makan. Lapar gua. Kalau makan gratis nggak usah nunggu beliau, nunggu Mas Haris aja. Iya. Gue bawain nanti. GoFood. Oh iya benar. GoFood inisiatifnya apa? Apa tuh Mas? Ganjar Mahfud. O-nya apa? Ganjar Pranowo. Oh Ganjar. Bagus. Ini ada tagline ini Mas. Bagus. Satset apa? Satu putaran Indonesia ngebut. Satu putaran Indonesia ngebut. Ngeri. Mas Haris saya mau nanya. Ini sampai kapan di sini? Sini aku bukain. Emang serius sinetron. Sinetron itu emang. Dia kan kuat bener ya? Kuat lah. Baru menahan getaran itu. Iya. Waduh. Nggak kerasa gue kayak gini. Emang. Pakai Lepas tuh jaket. jaket. Pakai jaket. Jangan pakai jaket. Lagi. Kerja yang kacau. Si. Lu kan sering ngocek Ji. Ngocok nasi koran. Is. Oh biasa arisan ya kak? Biasa ya. Udah ahli. Lebih ke dirijen ibu-ibu PKK ya. Gitu. Oke. Kok gampang ya gue bukanya? Tadi Haris. Ya susah kalau nomor 2 susah jadi. Oh ini dia. Nomor 4. Lu. Oh, oke. Oh. Tarik dulu jaketnya, tarikin dulu. Nih angkanya diubah nih. Iya, gue kan bisa. Harus tiga. Harus 3 Putusan MK aja bisa gue ubah. Aduh. Nah, Ya tuh. gitu konsepnya. 3 kan? Tiga. Sama ngomong harus kayak gini, tunjukin ke kamera. Ke activation dong. Modenya. Modenya jangan getar satu. Lagi. Nah, lagi. Activation. Nah, jadi gimana mau tadi nggak ngomong ditanya? Nih, Nggak lebih konsen kan? sakit ini apa dari ini Mas? Aduh. Ini gamenya ngawur banget dah. Program kerja satu keluarga miskin satu sarjana. Iya. Jadi memang ya program ini tuh program yang salah satu cara untuk pengentasan kemiskinan. Salah satu rantai untuk memutus kemiskinan yang ada di Indonesia. Salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan. Ya, Ya. ini ngomong apa? Salah satu rantai untuk memutus. Parah loh. Ini jebakan ini nih. Jadi memang begitu. Total hari ini mungkin di Indonesia ada 10 juta keluarga miskin ya. Tadi udah dijelaskan anggarannya sangat reliable bisa dilaksanakan. Yap. Karena apa? Ketika nanti dalam satu keluarga miskin itu ada satu sarjana, mencari kerja cenderung lebih mudah. Betul. Kesejahteraan bisa lebih naik. Ya. Kan? Jadi selain bisa membiayai keluarga, juga bisa membiayai anaknya sekolah, adik-adiknya sekolah. Ya kan? Nah, Mas Ganjar ini pernah merasakan itu. Ya. Dan Prof Mahfud juga. Dia tahu betul pendidikan itu bisa mengangkat derajat seorang keluarga. Ya, maka dari itu program ini program yang sangat realistis dan disukai oleh semua warga Indonesia, terutama orang tua. Ibu dan bapak mana yang tidak ingin melihat anaknya sarjana? Iya. Kayak kalau lihat cerita-cerita gitu kan dia dari keluarga miskin, terus orang tuanya tuh nabung gitu kan, kerja keras banget Iya. buat bisa anaknya itu. Hah? Nggak pegangin dong. Oh iya jangan. Ayo terus. Biar bisa anaknya itu sampai sekolah, sampai kuliah gitu kan. Apalagi sekarang kuliah itu kan lumayan mahal. Iya. Iya benar. Nah, bahkan dulu ada filmnya, Si Dulu Anak Betawi. Waduh. Oh iya. Itu kan gimana seorang insinyur pertama sampai dia jual sawah untuk anaknya kuliah gitu. Sekarang udah Sawahnya jadi berapa hektar? nggak tahu dong. 340. Banyak nyampe ratusan ribu hektar lah.
dia jual. Itu Sekarang? jadi angka favorit ya udah. Iya. 340. Bener. 340. 3 depannya 3. Iya. Tiga. Lu cek tuh di film Sidul anak sekolahan sekarang. Kalau lu suka dulu, hampir semua orang Indonesia suka. Efek ya? Efek. Oke, bentar. Febrian tanggapannya gimana? Tanggapannya. Iya. Sebenarnya kalau buat tadi nyambung ke Mas Haris aja sih. Dua Gak nempel bro. pegangin. Febrian, fokus. Oh iya. Nyambung ke Mas Haris tadi. Ya kita kan sekarang setiap orang meneriakan Indonesia emas gitu ya. Dan ketika kita setiap penduduk, jadi target dari Ganjar Mahfud itu Mas, 5 tahun kalau terpilih jadi Presiden Wapres, 70% penduduk miskin itu dapat program ini. 70%. Dan ini sangat realistis dilakukan karena Mas Ganjar juga dulu pas jadi gubernur Jateng itu per tahun 2020 sampai sekarang dia menggratiskan seluruh SPP, SMA, SMK, boarding yang ada di Jawa Tengah gitu. Jadi udah ada track record. Pasti terjadi. Jangan dioper dong. Itu tuh harus dicopot kalau sudah selesai di komentar Iya, ini belum selesai. Itu lama banget komentarnya. Belum selesai. Iya, jadi menurut gua program satu keluarga miskin satu sarjana ini Lu jangan pengulangan, lu cepet lu. Jangan lama-lamain doang lu. itu program yang paling the best ya dari Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Soalnya memang ngangkat ini banget sih, ngangkat harkat hidup. Iya. Iya. Bahkan salah satunya ya, ini memang levelnya belum sarjana gitu ya. Cuman di Jateng tuh kan ada SMKN Jateng. Iya. Nah itu keluarga miskin, kemudian ini mohon maaf ya, kemudian ada yatim piatu juga, itu Difabel, sekolah, Mas, segala macam. difabel juga, itu benar-benar dididik di sana, terus kemudian dikasih program magang juga ya. Buatin asrama bahkan sana. Asrama di situ, dididik di situ, tiap pagi lari gitu kan. Ya, arti. Habis lari kan makan pagi, lari makan pagi. Ini banyak banget nih ngomong lu. Jangan Main ditambah-tambahin catur lu. kadang ada lagi ini kan. Iya benar. Terus itu ada di bengkel juga kan? Di Bengkel juga. Mas makan Ada bengkel. datanya juga bisa diungkapin. Boleh, iya oke. Bro. Next. Pada ini program udah mantep. Ya, karena dan Mas Ganjar punya track record untuk itu. Betul. Terbukti selama jadi gubernur. Dah cukup. Bisa salah ngomong gua nanti. Ali bener ini. Tiga. Bagus benar. Jagoan muncul belakangan. Nomor 3 pasti menang. Aduh, ini Activation. dengan sadis-sadis Mas. Gak nempel ini, dia banyak bulunya gitu. Ini Ya, lebih sakit dilempar kaos sama capres Mas. Gak kerasa apa-apa kan? Iya. Cobain, cobain. Coba ya. Coba. Ini activation ya? Coba. Deh. Ini enggak kerasa apa-apa. Gak kerasa apa-apa sih sebenarnya. Gak ada Pak. Coba dua. Oh gak ada. Coba. Bentar. Di activation ya. Nah, dua. 3 nih. 3 nggak kerasa. Yang kerasa. Angka 2 Pak. Angka 2 Pak. Ternyata angka 2 ternyata. Angka sahabat. Salah. 3. Yang getar sampingnya. Udah 3 bener dah. Baca Makanya dah tadi tuh. dia gak ditempel sampingnya. Baca. Iya, program kerja beli rumah semudah DP motor. Woi. Gimana tuh? Ini kan kemarin Pegang begini. Oh, iya, Ya, dah. Coba Pegangin. sambil ngomong. Jangan kan lu kena juga. kemarin itu kan ini agak bikin gak fokus ya. Gua bilang gua tadi geces. Iya ini emang perlu fokus ini. Mungkin kemarin seginian kali terakhir ya. Makanya kata fokus. Kalau isunya isu kemenan oke. Ya ini beli rumah. Kan di crops gini aja ya. Beli rumah dulu menteri keuangan tuh dulu pernah nyalahin generasi Z
sama milenial Mas. Gara-gara katanya ini manja nih generasi muda beli rumah, bilang nggak bisa beli rumah karena kebanyakan ngopi segala macam. Iya. Padahal sebetulnya memang di Indonesia ini harga tanah udah mahal, harga rumah udah mahal gitu ya. Nah makanya program rumah kita ini punya Ganjar Mahfud ini insya Allah kalau menang bisa memberikan kepastian dan subsidi untuk generasi kita muda ini beli rumah. Jadi kita nggak staycation mulu sama gebetan kan. Bisa cepet-cepet halalin gitu. Jangan kita dong, kok lu ajak aja? Mas Mirza itu maksudnya. Gak ada gua, gak ada. Emang iya Kak? Kenapa lu jawab? Dan ini anggarannya juga tadi Mas, nggak nyampe 500 triliun, dia di bawah 100 triliun. Jadi ini sangat efektif, nggak perlu 500 triliun dalam setahun, tapi target sasarannya jelas. Betul. Kalau kata mbah gua. Mbak lagi Mas. Mbak, lu yang Kalau mana? ini mbah gua dari ibu gua nih. Oh, yang beda ya? Beda sama yang... Gak pernah nyalon kepala desa, Oh, gak beda. pernah. Oke, beda. Dia bilang gini, yang paling penting itu Riz, ya kan. Hidup itu yang paling diutamain sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Sandang, baju. Pangan, makanan. Makanan. Papan ini rumah. Ini 3 hal. Nah anak muda sekarang sulit cari rumah. Karena gini kadang-kadang lu harus dulu surat aktif kerja berapa tahun karyawan tetap gitu kan. Prosesnya susah. Mau cari susah itu susah banget. Coba sebut dan tunjuk tangan. Lu udah ada yang punya DP rumah belum? Belum. Ini anak muda semua. Hampir semua anak muda Indonesia ini sekarang ya. Yang bukan anak. Yang bukan ini punya paman MK tentu saja. Yang Anak kerja muda dari biasa. keringat sendiri. Yang merintis. Yang Yang merintis. Karena kita bukan pewaris. Ya, bukan pewaris. Gokil. Semakin suka saya. Gokil. Sama Ganjar Mahfud. Sama Ganjar Mahfud. Jadi kan anak hampir semua masyarakat pemuda Indonesia ya. Iya. Yang kayak kita ini, yang biasa-biasa aja ini sulit mendapatkan rumah, sulit mencicil rumah. Nah, maka kabar ini tadi, kabar program rumah kita itu sangat disambut baik, bro. DP motor kan gampang banget, 500.000, sejuta, bisa bawa pulang. Jadi sekarang DP rumah kalau segitu kan, iya ada berapa jutaan ya? Karena ada sekitar 10 juta ya, 10 juta rumah ya yang ditargetkan ya. 10 juta rumah. Nah ini menurut gua ya. Nah, Vanda, itu program gimana menurutmu Vanda? Kamu udah punya rumah belum sih? Udah. Ini merintis baru nih Mas. Gua ngerti punchline-nya apa nih. Tapi itu kerja keras Iya tau. merintis. Iya. Udah ada rumah, suaminya belum kan? Coba nanti tolong Ngerti dibuat beli rumah dapat suami. Oke. Masukan buat ini ya, Ray White ya biasanya. Itu nggak ada built-in loh. Kok disebut? Saya harus bisa. Tapi bagus kan, emang bener nih anak muda sekarang itu kan kayak terima gaji, benar-benar healing ya kan. Seminggu pusing, 3 hari healing. Yang ada uangnya habis. Oke, seminggu pusing, 3 3 hari hari healing. healing. Diubut ya. Di Ubud lagi kan, tiket ke Bali Cinta udah Mani. berapa? Iya. Bali. Jadi bagus kalau ada program kayak gini, bisa ngumpulin uang dikit-dikit, terus DP juga murah. Kan kalau udah ada DP pasti terpacu oleh cicilan. Iya, terpacu oleh Ya cicilan. kan? Jadi ntar mengurangi biaya ngopi-ngopi dan pacaran. Iya. Menurut Abang GoFood ini program bagus gak ini? Ya bagus-bagus aja menurut gua. Ini main ginian bikin kita orang kita lapar nih. Gua sering nganter-nganter kan. Iya. Nganter-nganter itu ke kos-kosan anak muda. Orang-orang pekerja baru. Para karyawati. Karyawan dan karyawati. Daerah mana tuh? Daerah Tebet. Sama Kalibata. Iya, gue kan sana kan. Terus bilang, Mas, aku juga pengen dong. Pengen apa? Gitu kan. Pengen rumah. Gitu. Dia pengen rumah, bre. Lu kok geli banget sih ketawanya? Muka lu. Enggak, dia bilang apa? Ini agak lama. Dia pengen rumah gitu kan, pengen rumah. Karena apa? Dia males nih bayar cicilan terus dan sempit kan. Kalau ngekos kan yang mungkin sempit. Ya kos itu untuk sementara lah. Cuma untuk ke depan anak-anak muda tuh pengen bikin rumah. Cuman kadang-kadang gajinya tidak mencukupi. Nah gitu. DP-nya besar banget,
gaji tidak mencukupi, Iya. sedangkan sandwich generation bro. Sandwich. Dia harus biayain orang tuanya, dia harus Iya. biayain adiknya, biayain diri sendiri juga. Soalnya nggak ada backingan keluarga. Iya, Iya. malah justru membiayai kan. Iya. Iya, benar. Maka Pak Ganjar yang memang menjadi tulang punggung keluarga, juga Prof Mahfud dari kecil sampai muda merasakan itu, wah ini yang dibutuhkan. Jadi program-program Pak Ganjar Pak Mahfud itu muncul dari pengalaman hidupnya sebagai mas-mas biasa. Nah, Udah. Lu teriak dulu dong. Mas Mirza belum? Gue yang paling beruntung. Coba tanya. Gue nggak keluar berarti. Udah. Tapi ini lapar banget nih Mas Mirza, Mas Aris nggak? Gimana nih, nggak ada apa Pas nih? banget tadi gue soalnya nganterin makanan, nganterin Nggak ada yang food, ngaku. nggak ada yang ngaku. Daripada mubazir, kita ambil. Oke, efek ngilang nggak Mas? Efek teleport. Iya dong, Efek biar, teleport, ya? biar editor ada kerjaan. Kasih efek dulu Mas. Efek lo ya. Sedikit lebih lama dari beberapa menit kemudian. Ini martabak enak soalnya. Soalnya ada dulu martabak yang sekarang yang jualan udah jadi cawapres. Oh, Wah. Kalau ini martabak apa? Ini martabak jagung, keju jagung. Keju jagung. ada filosofinya. Mas. Ada filosofinya keju jagung. Apa tuh? Kalau udah kena julid, jangan nanggung. Bang. Keluarin semua gimmick-gimmick lu, keluarin. Selain gimmick Masa? nangis, gimmick apa lagi sih? Iya, mau jadi presiden, jadi cawapres, masa gimmick terus. Keluarin semua. Keluarin. Kita tabrak aja nanti, Pak. Goblok lu ya. Nggak, itu bukan gimmick. Itu emosi. Itu kayak dari emosi. hati. Untung saya di tengah-tengah bisa menjadi penengah teman-teman saya ini. Emang pemimpin yang baik. Aku suka Burger King. Udah anti asing ya? Gak anti asing aku. Tapi Saya- aku suka martabak. Saya sayang negara barat loh. Ayo makan dulu, Pak. By the way nih, ngomongin martabak nih. Gimana Mas? Nyangkut ya? Nyangkut depan. By the way, alasan dulu ya. Lain milih Pak Ganjar Mahfud karena program-programnya itu paling masuk akal, paling dibutuhkan masyarakat, paling mengena ke masyarakat ya. Dan sesuai survei ya, lembaga survei itu. Kalau program Pak Ganjar Mahfud misalnya satu sarjana satu keluarga miskin itu paling disukain ya. Paling disukain, paling dianggap penting. Itu apa dari lu? Secara emosional ya, bukan secara objektif program-program. Ya. Harus ada sisi lain secara emosional. Ya, pertama gue ini bukan anak dari orang besar gitu ya Mas. Besar ini besar. Oh iya. Enggak, itu lebih ke tulang. Tulang. Gue bukan anak dari orang besar dan selama ini juga berproses di kampus kemudian menjadi ketua BEM dan ada di posisi hari ini juga tanpa bantuan orang dalam gitu. Semuanya merintis dengan proses. Lu bantuan rektorat berarti. Tanpa bantuan rektorat. Biasanya begitu. Tanpa bantuan senior. Senior. Oh, senior wajar ya. Wajar. Masih wajar itu. Dan jelas kalau misalnya di Amerika Serikat Mas, salah satu founding parents-nya Amerika Serikat, Thomas Jefferson pernah bilang, I am man of merit. Terus Lee Kuan Yew di Singapura pernah bilang, Singapore is nation of merit. Bagaimana negara-negara maju itu punya satu kesamaan, yaitu menciptakan merit system. Bahwa siapapun, setiap anak dari kota manapun, kalau lo berkompeten, ya lo bisa jadi apapun di negeri itu. Gitu. Dan Mantap. Merit ya. Merit ya. Merit apa nih? Makanya. Merit nikah apa merit apa? bukan, merit maksudnya objektif gitu kan. Oh, berjenjang. Berjenjang. Sesuai merit. dengan merit itu Oh. artinya adalah sesuai kualifikasi. Nah, ya, sesuai itu. Dan kalau kita ngelihat dari semua paslon yang ada hari ini disuguhkan kepada publik, cuman kalau kita lihat 01 ada yang cucunya seseorang, ada yang keponakan seseorang gitu. 02 nggak usah ditanya gitu ya. 03 keduanya Mas Ganjar adalah anak seorang polisi biasa. Prof Mahfud juga anak dari keluarga biasa. Keduanya Mas Ganjar itu dulu dari mahasiswa juga udah di aktivis mahasiswa Gemini gitu ya. PDI dan PDI-nya juga PDI era Orde Baru yang dikejar-kejar oleh kekuasaan gitu. Yang sekarang pengen lanjut. Yang sekarang diaktifin lagi pakai AI. Waduh. Ada kemarin.
ngapain kan Mas aneh gitu. Munculin di sini ya. Mana? Oh, Gini. tugas berat editor. Nah, dan beliau juga ketika menjadi anggota DPR gitu ya. Beliau adalah orang yang kemudian mendorong keterwakilan perempuan 30% misalnya. Mas Ganjar itu. Sampai jadi gubernur 2 kali dan sekarang menjadi calon presiden. Artinya memang dia dipandang kualifikasi dengan baik gitu secara objektif gitu kan Mas. Dan kalau Prof Mahfud bisa ditanya. Ya. Kalau tadi di Twitter tuh disebutkan Prof Mahfud adalah orang yang paling susah ditipu. Ya. Karena dia pernah jadi akademisi, pernah jadi rektor, dia pernah jadi menhan, pernah jadi anggota DPR, pernah menjadi ketua MK gitu ya. Makanya kemarin pas Menhan bilang data itu nggak boleh dibuka, data apaan orang dia pernah jadi Menhan gitu. Jangan bohong Anda. Satu lagi. Dia pernah jadi peluru, Pak. Peluru tak terkendali. Yang melek dong. Makanya kalau misalnya kita semuanya adalah kalau ini ada konten lagi viral di TikTok tuh ini Mas. Hey kids gitu kan? Hey kids gitu. This is your dad. This is your dad. Jadi kemarin juga gue disuruh bikin gituan. Gue bilang hey kids is your dad. Kalau misalnya kamu dan seluruh anak di masa depan pengen jadi siapapun di negeri ini tanpa bantuan orang dalam, pilihlah Ganjar Mahfud. Jadi perjuangan gue hari ini buat anak gue kelak Mas. Buat anak-anak gue kelak. Buat anak gue kelak gitu. Bagaimana gue pengen anak gue nanti setiap anak di Republik ini, setiap pemuda di Republik ini bisa menjadi apapun, siapapun tanpa harus bantuan kekuasaan dan bantuan orang dalam. Oke. Fanda tadi itu kan dia ceritain untuk anak-anak kita. Hah? Kita bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kita semua. Kita semua kelak. Lu gedik lu. Gue lempar kaos juga lu. Dia ambil lah kalau dilempar kaos. Kalau kamu gimana tuh? Kalau aku sukanya sama Pak Ganjar sama Pak Mahfud kalau dari sisi emosional ya. Aku ngelihatnya dari kan secara aku nih konten kreator tentang quotes percintaan. Oke. Jadi aku Kasih dulu Kak satu. Ya jangan sekarang dong, harus siapin lagi. ada video di sini. Editor. lagi. Insert Nah, lagi. karena aku suka bahas quotes percintaan, jadi aku sukanya dari sisi hubungannya Pak Ganjar sama buat ikohnya. Karena so sweet sih emang. Iya, dulu kan Pak Ganjar itu memang ibaratnya nobody lah ya, kayak nggak punya apa-apa dari keluarga biasa aja. Yes, Bahkan dulu dia pernah cerita misalnya punya 1 telur itu dibagi ke suami dan juga anak-anaknya gitu kan, termasuk Pak Ganjar gitu pernah kan. gitu ya dulu ya? Ada pernah kayak sesederhana itu dulu keluarganya gitu kan, tapi sekarang bisa jadi seseorang gitu. Dan buat Tiko dulu tuh mau menerima dia gitu kan. Kalau sekarang kan cewek-cewek kayak lo nggak ada duit mau sama gue. Siapa lo? Gitu kan. Kayak Vario nggak bisa tuh kayak depan gang. Nah kalau ini kan aku ngelihatnya ternyata kesetiaannya gitu loh. Ternyata buat Tiko tuh ngelihatnya Pak Ganjar ini mungkin pintar, berani gitu kan dulu pada saat kuliah ya kan. Dia ngelihat seniornya ini si Pak Ganjar ini adalah sosok yang bisa menjadi pemimpin gitu. Dan Pak Ganjar itu tuh dia nggak perlu banyak omongan tapi dengan tindakan. Nggak perlu kayak I love you, aku nggak akan ninggalin kamu, juga ninggalin. Kalau zaman sekarang bahasanya yang kayak gitu-gitu tuh banyak omon-omon. Gitu, aku sukanya dari sisi kesetiaannya gitu, kekeluargaannya yang harmonis ya kan, kemana-mana selalu bareng disupport sama istri sama anaknya, begitupun juga nggak ada pakai jalur bapak. Jadi kayak anak-anaknya ini nggak pernah dimanjain, baik anaknya Pak Ganjar ataupun anaknya Pak Mahfud kan nggak dimanjain kan. Kayak yang kaya itu gue, yang sukses itu gue. Kalau lu mau sukses ya lu cari jalan lu sendiri lah gitu. Iya, gue pernah lihat tuh waktu wawancara keluarga ya, Pak Ganjar, buat Tiko sama Alam di Kompas TV kalau nggak salah. Itu tuh ya buat Tiko tuh sampai dulu itu nanemin bener biar si Mas Alam tuh nggak manja nggak apa gitu. Pak sopirnya tuh dipesenin tuh, gue kalau nggak salah ya. Pak sopir, besok kalau anak ini berangkat sekolah, jangan pernah bukain pintu, jangan pernah bawain tasnya. Itu gila tuh. Tapi kalau sekarang ada anak kaya dikit, udah kayak jadi raja kan, dibukain pintu, dibawain. Dikasih apa? Jabatan. Oh. Langsung jadi ketua partai lo baru 2 hari masuk.
Itu fakta ya. Ya fakta, iya. Ngeri sebenarnya. Ngeri bro gitu loh. Jadi Itu 2 hari 3 hari ya. berbahaya gitu loh. Pak Mahfud anaknya pas jadi ketua MK malah nggak Malah dapat subsidi. malah dapat subsidi karena nggak tahu itu anaknya ketua MK. Iya. Subsidi susu. Ya, Berarti saking kan dia nggak sebegitunya. bawa nama babeh gue Iya, nih. gitu loh. Ya udahlah kalau Keren gitu. sih. Oke, karena martabaknya udah habis. Masih ada di tangan aku. Nah, itu. Tahu nggak apa artinya martabak? Apa? Mari Ta kita bak berpihak kepada siapa? Ganjar